kawasan Sriwijaya Cluster. Api membakar gedung Sound Horek di Jalan Sriwijaya, Jember, Jawa Timur. Api membumbung tinggi membuat warga panik. Mereka khawatir api merambat ke pemukiman warga. Tugas pemadam datang ke lokasi dengan 2 unit armadanya. Setelah 2 jam, api akhirnya padam. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun karena banyaknya sound yang terbakar, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Pembang Sugiarto melaporkan. Inilah detik-detik saat angin kencang menerjang wilayah Sukorejo, Ponorogo. Tamu undangan pesta pengantin pun berhamburan menyelamatkan diri dan mempertahankan tenda pengantin agar tidak roboh. Suasana pesta pun kacau. Beruntung angin berhenti dan pesta dapat dilanjutkan. Bencana angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 sore. Guncangan angin juga menyebabkan sejumlah atap bangunan berterbangan dan rusak. Memang belum hujan tapi anginnya sudah besar sekali. Termasuk kalau di jalan arah ke Sampung, Jalan Raya Sampung dari Sumoroto ke Ngambaan itu banyak ranting-ranting pohon yang patah. Sedikitnya ada 5 rumah dan bangunan yang rusak ringan. Namun tak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, evakuasi korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur berlanjut. Tim SAR akhirnya kerahkan alat berat setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Ratusan personil TNI Polri evakuasi korban dengan alat berat setelah kesepakatan keluarga korban dengan tim evakuasi. 1 unit alat berat jenis kren dikerahkan di titik lokasi reruntuhan bangunan. Tim evakuasi telah memberikan informasi ke keluarga korban jika tidak ada tanda-tanda kehidupan dari korban yang tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Sebelumnya keluarga korban sempat protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan dilakukan 24 jam. Kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Siap. Hingga Kamis malam total 108 orang telah dievakuasi tim SAR, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi pondok pesantren dan laporan keluarga masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Lagi pemirsa, puluhan siswa keracunan menu MBG. Kali ini di Banjar, Jawa Barat. Sementara itu Pemkab Agam tetapkan status kejadian luar biasa keracunan MBG. ...68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Para siswa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, Rumah Sakit PMC, dan Rumah Sakit Mitra Idaman. Sementara itu, korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 110 orang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Tim Liputan News melaporkan. Residivis jambret spesialis kalung emas di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dianiaya warga. Pelaku sempat diamankan di balai desa sebelum dievakuasi polisi.
Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, heboh. Seorang pelaku jambret dianiaya warga, bahkan sepeda motornya juga dirusak. Meski sudah tak berdaya, sejumlah warga terus melayangkan pukulan ke arah pelaku. Warga geram mengetahui pelaku sudah 3 kali beraksi menyasar emak-emak yang mengenakan perhiasan kalung emas. Melaksanakan aksinya beberapa kali. Jadi berdasarkan dari penyelidikan, dari pendalaman, ternyata pelaku melakukan juga di wilayah Dringu sebanyak kurang lebih 3 TKP di hari sebelumnya. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kuat dugaan, ia tidak beraksi sendirian dan masih banyak lokasi kejadian yang belum dilaporkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi Anyus melaporkan. Hendak kirimkan 35 kg sabu ke Jakarta, 3 kurir narkoba ditangkap polisi. Sementara itu sepasang kekasih terpaksa menikah di rumah tahanan karena terjerat kasus narkoba. Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggeledah sebuah mobil di gerbang tol Keramasan, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sempat terkecoh, petugas akhirnya mendapati barang bukti 35 kg sabu dan 3 bungkus berisi ribuan butir ekstasi yang disembunyikan di dalam bemper belakang mobil yang sudah dimodifikasi. Hasil pemeriksaan sementara, barang bukti akan dibawa para pelaku ke lokasi penyimpanan sebelum nantinya diedarkan ke Jakarta. Ketiga pelaku diketahui telah beraksi sebanyak 5 kali dan mendapat upah ratusan juta rupiah pada setiap pengiriman. Guna pengembangan, ketiganya dibawa ke Barreskrim Mabes Polri. Di Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pernikahan sepasang kekasih Ahmad Hanafi dan Dewi ini berlangsung di rutan Polres Goa, Sulawesi Selatan. Proses ijab kabul yang diucapkan oleh mempelai pria terpaksa digelar di depan ruang sel tahanan karena ia dan calon istrinya kini ditahan di rutan Polres Goa. Prosesi ijab kabul pun disaksikan oleh orang tua kedua mempelai, perwakilan keluarga, dan Kapolsek setempat. Meski pernikahan dilakukan di dalam rutan, ijab kabul berlangsung khusyuk. Sebelumnya, keluarga kedua mempelai berencana menggelar pernikahan sekaligus pesta pernikahan di tempat tinggalnya. Namun, sepasang kekasih ini lebih dulu ditangkap polisi saat sedang membawa sejumlah saset sabu di depan lapas narkotika Bolangi, Kabupaten Goa. Dari hasil pemeriksaan, keduanya hendak menyelundupkan sejumlah paket sabu tersebut ke dalam lapas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.